Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman PPKN Indonesia dimanapun berada. Semoga di pagi yang cerah ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, pagi ini kita akan latihan soal PPKN kelas 10 bab 2. Ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel PPKN Indonesia agar selalu bersemangat dalam mengembangkan konten-konten dalam channel PPKN Indonesia sehingga lebih bermanfaat untuk kemajuan pendidikan, terutama dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Jangan lupa pula untuk membagikan video ini apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, mari kita mulai latihan soal PPKN kelas 10 bab 2. Bagian A, pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1. Indonesia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Informasi tersebut menunjukkan A. Indonesia merupakan negara agraris. B. Indonesia merupakan negara pluralis. C. Indonesia terletak di posisi silang dunia. D. Indonesia merupakan negara kepulauan. E. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kita lihat jawabannya. E. Nomor 2. Perhatikan karakteristik berikut. 1. Daerah yang berbatasan dengan laut bebas. 2. Wilayah perairan ini diukur sejauh 200 mil dari garis pantai yang paling jauh menjorok ke laut. 3. Pada daerah ini negara pantai memiliki kedaulatan dan prioritas utama dalam mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah yang dimaksud adalah A. Zona ekonomi eksklusif. B. Zona tambahan. C. Landas kontinen. D. Laut teritorial. E. Laut lepas. Ini adalah A. Nomor 3. Bacalah informasi berikut. Nunukan Komando Armada 2 Wilayah Timur Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyoroti bergesernya patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah. Sesuai petunjuk yang dimiliki, patok perbatasan 3 di daerah Aji Kuning tersebut seharusnya berdiri pada koordinat 4.10 derajat. Namun faktanya patok perbatasan yang berdekatan dengan pos pengamanan perbatasan TNI Angkatan Darat itu berada 1 km di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensi bagi pihak yang melakukan tindakan pada informasi adalah A. Pihak bersangkutan dilarang masuk ke wilayah Indonesia. B. Terancam kehilangan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. C. Mendapatkan sanksi pidana.
dan dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku. D. Mendapatkan kompensasi dari negara yang diuntungkan. E. Dikenakan sanksi pidana dan pencabutan hak warga negara. C. Nomor 4. Pemerintah memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara A. Memberikan izin lintas damai kepada kapal-kapal asing untuk melintasi laut teritorial. B. Menetapkan wilayah udara yang dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional. C. Membangun dan membuat batas wilayah negara. D. Membuat dan memperbarui peta wilayah negara. E. Melaksanakan pengawasan di zona tambahan. Kita lihat jawabannya. B. Nomor 5. Perhatikan negara-negara berikut. 1. Filipina. 2. Papua New Guinea. 3. Timor Leste. 4. Singapura. 5. Tiongkok. Negara-negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia di laut ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 4. B. 1, 3, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 3, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Jawabannya kita lihat teman-teman. Jawabannya C. Ya, perhatikan bagan berikut. Seorang yang berhak mendapatkan status kewarganegaraan pada bagan huruf X adalah A. Warga asli Indonesia keturunan campuran. B. Warga negara asing yang bekerja di Indonesia. C. Warga negara asing yang menikah dengan orang Indonesia. D. Warga negara asing yang telah lama tinggal di Indonesia. E. Warga negara asing yang berprestasi mengharumkan nama Indonesia. Jawabannya E. Bacalah wacana berikut. Sepasang suami istri berkewarganegaraan Indonesia memutuskan untuk mengangkat anak dari orang tua yang berkewarganegaraan asing. Saat diadopsi, anak tersebut masih berusia 2 tahun. Setelah dewasa, anak tersebut memiliki status kewarganegaraan warga negara Indonesia. Cara memperoleh status kewarganegaraan pada wacana adalah melalui A. Pernyataan memilih. B. Kewarganegaraan. C. Pengangkatan. D. Naturalisasi. E. Kelahiran. Nya C. X adalah atlet bulu tangkis kenamaan berkewarganegaraan Indonesia. Pada masa pensiunnya, X memutuskan untuk menjadi warga negara Belanda. Keputusan X tersebut diperbolehkan oleh negara karena
A. Negara menganggap warga negaranya akan lebih berkembang apabila pindah ke luar negeri. B. Negara memberikan hak kepada warga negaranya untuk memilih kewarganegaraan. C. Negara memberikan kebebasan bagi warga negaranya untuk berkarir di luar negeri. D. Negara kurang memberikan perhatian kepada atlet berprestasi pada masa pensiunnya. E. Negara tidak mengintimidasi keputusan yang dibuat oleh warga negaranya. Kita lihat jawabannya. Jawabannya B. Seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika A. Lahir di luar wilayah Indonesia sedangkan kedua orang tuanya WNI. B. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. C. Memperoleh gelar warga negara kehormatan dari negara lain. D. Diadopsi oleh warga negara asing sebelum usia 5 tahun. E. Memiliki orang tua berbeda kewarganegaraan. B. Warga negara Indonesia yang memutuskan mengangkat anak dari orang tua berkewarganegaraan asing sebaiknya A. Melakukan adopsi setelah anak berusia 18 tahun. B. Menetap di negara tempat orang tua kandung tinggal. C. Melakukan adopsi sebelum anak berusia 5 tahun. D. Mematuhi hukum yang berlaku di negara tersebut. E. Mencari tahu asal-usul kedua orang tuanya. Dan jawabannya adalah apabila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tiap warga negara tidak mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama, akibatnya A. Banyak paham-paham baru yang berkembang dalam masyarakat. B. Kukuhnya keyakinan warga negara terhadap agama tertentu. C. Terjadinya perbedaan pelaksanaan hak dan kewajiban. D. Munculnya organisasi masyarakat berbasis agama. E. Kerukunan antar umat beragama sulit dicapai. E. 15. Negara memberikan jaminan kepada warga negaranya dalam hal kemerdekaan beragama. Makna dari pernyataan tersebut adalah A. Pemerintah memperbolehkan warga negaranya untuk mendirikan organisasi masyarakat berbasis agama. B. Pemerintah membiarkan warga negaranya menyebarkan paham-paham baru dalam masyarakat. C. Pemerintah tidak mengintimidasi warga negaranya dalam menganut keyakinan tertentu. D. Pemerintah membuat kebijakan khusus berisi tentang keberadaan agama tertentu. E. Pemerintah tidak campur tangan apabila terjadi perselisihan antar umat beragama. C. Nomor 13. Dasar hukum diselenggarakannya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945, yaitu A. Pasal 30 ayat 1, B. Pasal 30 ayat 2, C. Pasal 31 ayat 1, D. Pasal 31 ayat 2, E. Pasal 31 ayat 3. Jawabannya yang mana? Jawabannya B. 14. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara disebut A. Bela negara, B. Integrasi nasional, C. Pertahanan negara, D. Ketahanan nasional, E. Wawasan Nusantara. Jawabannya A. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam rangka menjaga pertahanan negara adalah A. Mempertahankan, memelihara, dan mengembangkan kemampuan rakyat Indonesia, B. Mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, C. Melindungi, memelihara, dan mengembangkan kemampuan rakyat Indonesia, D. Melindungi segenap rakyat Indonesia dan memelihara perdamaian dunia, E. Menyiapkan pasukan, melindungi, dan memelihara keutuhan negara. Kita lihat jawabannya. B. Salah satu unsur bela negara adalah yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Implementasi atas keyakinan tersebut ditunjukkan oleh pernyataan A. Warga negara X memilih menjadi golongan putih dalam pemilihan, B. Pemerintah melakukan pemusatan pembangunan di wilayah perkotaan, C. Sekelompok golongan memaksakan kehendaknya kepada kelompok lainnya, D. X lebih senang bergaul dengan semua teman tanpa membedakan satu sama lain, E. Pemimpin musyawarah menghendaki pengumpulan keputusan diambil secara sepihak. Jawabannya D. Perhatikan gambar tersebut. Unsur bela negara yang terdapat pada gambar adalah A. Cinta tanah air, B. Kesadaran berbangsa dan bernegara, C. Percaya pada Pancasila sebagai ideologi negara, D. Adanya rasa percaya diri sebagai bangsa Indonesia, E. Semangat pantang menyerah dalam kehidupan bernegara. Yaitu A. 18. Perhatikan tabel berikut. Upaya mempertahankan negara sesuai bidangnya ditunjukkan oleh pasangan A. X1 dan Y2, B. X1 dan Y3, C. X2 dan Y3, D. X3 dan Y4.
E, X4 dan Y3. Jawabannya adalah C. Nomor 19. Bacalah informasi berikut. Menurut peneliti politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, konflik di perairan Natuna berpotensi terus berulang selama Indonesia dan Vietnam tidak mencapai kesepakatan terkait batas zona ekonomi eksklusif. Pada 29 April 2019, diketahui 2 kapal pengawas milik pemerintah Vietnam dilaporkan menabrak lambung kapal TNI Angkatan Laut Ciptadi 381 di Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut keterangan TNI Angkatan Laut, kapal Indonesia ditabrak saat mencoba menghalau kapal ikan berbendera Vietnam yang diduga tengah mengambil ikan di perairan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara sesuai informasi adalah A. Meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas pada pelanggar wilayah perbatasan. B. Melakukan koordinasi antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan terkait pelanggaran batas wilayah. C. Memberikan pelatihan wajib militer kepada penduduk wilayah pesisir pantai untuk meningkatkan rasa cinta tanah daerah. D. Meningkatkan kegiatan patroli wilayah di wilayah kedaulatan Indonesia dan menguatkan alutsista Indonesia. E. Meminta para nelayan melakukan penjagaan ketat di wilayah perairan Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Jawabannya adalah E. Nomor 20. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara di lingkungan masyarakat terdapat pada kolom. Jawabannya adalah terang sore nang lapangan, pirang-pirang sing layangan, pada sangkutan. Soal bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Terang sore nang lapangan, akeh sing pada layangan, gesit-gesitan, dhuwur-dhuwuran. 1. Perhatikan kutipan berikut. Pidana denda ditambah sepertiga dari jumlah denda yang ditetapkan. Kutipan tersebut merupakan sanksi terhadap perusakan, penghilangan, atau pemindahan batas negara yang dilakukan oleh korporasi. Dua, melestarikan dan menggunakan kekayaan alam Indonesia dengan bijak merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia.
Soal nomor 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk peran rakyat. Nomor 4. Berdasarkan asas keadilan, pengelolaan wilayah negara harus mencerminkan keadilan bagi warga negara yang bersifat atau seimbang. Seseorang yang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu merupakan bentuk penentuan status kewarganegaraan berdasarkan stelsel Nomor 6. Seseorang yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia melalui proses naturalisasi biasa pada saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Peraturan operasional yang mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang Nomor 12 Tahun 2006. 8. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan merupakan bagian dari pemenuhan asasi manusia. Nomor 9. Adanya pengakuan terhadap keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam melakukan upaya negara. Ke soal bagian C. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan bentuk partisipasi yang dapat Anda lakukan dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia.
Bentuk partisipasi dalam melestarikan kekayaan alam Indonesia antara lain: A. Melakukan eksplorasi kekayaan alam tanpa mengeksploitasinya secara berlebihan. B. Menciptakan sumber daya alternatif untuk mengurangi penggunaan kekayaan alam. C. Bersikap ramah lingkungan. Nomor 2, tuliskan perbedaan sel sel aktif dan sel sel pasif. Sel sel aktif mengharuskan seseorang melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara Indonesia. Sel-sel pasif tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara. Nomor 3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama? Yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama adalah dengan mencanangkan tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Putri pasir luhuraran cipta rasa. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Bagaimana fungsi komponen pada gambar dalam sistem pertahanan negara? Gambar pada soal adalah Tentara Nasional Indonesia yang sedang berjaga di perbatasan. Menurut ketentuan dalam pasal 30 ayat 2, TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai abdi negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dijelaskan bahwa TNI memiliki fungsi sebagai berikut. A. Sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. B. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. C. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Tuliskan ciri-ciri sistem pertahanan negara bersifat semesta. Sistem pertahanan negara bersifat semesta, bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Ciri kesemestaan mengandung makna bahwa seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Ciri kewilayahan mengandung makna
bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis negara sebagai negara kepulauan. Teman, latihan soal pada pagi ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.